saya akan menjelaskan kode line dari line 11 sampai line 55. Itu kami mulai dari setelah barang. Itu untuk mendefinisikan struktur data untuk barang yang bisa berbagai tipe data. Baru kami mulai dari string nama. Untuk variabel nama kami pakai string biar bisa menampung banyak variabel nama. Baru ke double harga modal, itu untuk menyimpan bilangan di harga modalnya. Baru ke double harga jual, itu juga sama untuk mendeklarasikan variabel harga jual dengan menyimpan angka. Baru ke map integer penjualan tahunan, itu untuk menyimpan jumlah barang yang terjual per tahun. Map itu kayak data yang menyimpan pasangan kunci nilai. Kalau misalnya di kode ini, itu kuncinya itu tahun integer dan nilai itu jumlah barang yang terjual integer. Oke, langsung ke void item tampil barang pointer integer jumlah. Nah, di sini kami pakai void biar gampang, biar untuk sub programnya itu kami buat void biar gampang diakses. Baru kami akses dengan pointer, baru kami deklarasikan integer jumlah. Baru kami buat deklarasinya di sini if jumlah sama dengan 0. Kalau misalnya itu jumlahnya itu 0, artinya itu kami buat di sini tidak ada barang yang tersedia. Nah, kami akhiri dengan return. Kalau misalnya karena di sini kami nggak nambahkan program lagi. Baru masuk ke for integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada jumlah i plus. Lu biasa kalau misalnya untuk barang, kalau misalnya ini lu ruta pakai gini. Baru cout nama barang, pointer nama, harga modal, harga jual. Ini kami buat pointer untuk mengakses variabel listrak tadi. Baru di sini kami buat for fonts auto dan penjualan, pointer i lebih besar ke arah penjualan tahunan. Ini tuh untuk loop melalui penjualan tahunan. Baru variabel penjualan adalah pasangan kunci nilai dari map penjualan tahunan. Baru di sini kalian buat mencetak detail penjualan tahunan itu dari cout tahun. Baru mengakses penjualan itu, penjualan pertama, baru penjualan yang kedua ke penjualan second dan endless. Lanjut ke fungsi item tambah. Baru barang, pointer, integer jumlah, integer max barang. Nah, di sini kalian buat untuk item tambah kalau misalnya untuk menambahkan barang. Baru di sini if jumlah max barang itu jumlah itu lebih besar sama dengan max barang, itu tidak bisa menambahkan barang lagi kapasitas penuh. Nah, di sini kami buat kayak gitu biar nanti ada cetakan pesan kalau misalnya kapasitas itu udah penuh. Baru kayak biasa kami akhiri dengan return kalau karena nggak ada mau ditambahin lagi. Baru masuk ke codingan, kita masukkan nama barang dulu, barang kita. Baru masuk ke dalam jumlah nama dari akses dari pointer. Baru masukkan harga modal barang kami buat di sini, coutnya. Nah, di sini kami buat while pointer jumlah harga modal atau lebih ke atau pointer jumlah harga modal itu lebih kecil sama dengan 0, itu dia itu kecil sama dengan 0, itu dia itu langsung ke cancel. Artinya ini untuk ngecek kalau misalnya dia itu betul-betulan 0 atau di bawah 0. Kalau misalnya dia itu 0 atau di bawah 0 itu dia itu error sih. Dia itu menerima masukan kalau misalnya itu nggak valid. Nah, dengan ini kami buat harga modal itu tidak valid, masukkan harga modal yang lain. Nah, yang di while ini juga kami itu ngecek kalau misalnya itu juga kalau misalnya itu angka atau enggak. Nah, kalau misalnya kita masukkan angka 0 atau misalnya huruf A, itu pasti harga modal tidak valid, masukkan harga modal yang valid. Di situ dia akan meminta lagi masukan kalau misalnya itu nggak valid. Baru kan pakai chain clear untuk membesarkan error pada flag chain, baru chain ignore untuk mengabaikan input yang salah. Oke, baru langsung terakhir cout masukkan harga jual barang. Baru kami juga pakai dari while yang seperti tadi, chain pointer jumlah harga jual,
dan atau pointer jumlah harga jual lebih kecil sama dengan 0. Nah, itu juga untuk ngecek kalau misalnya ada 0 atau lebih kecil daripada 0. Baru ke cout, harga jual tidak valid, masukkan harga jual yang valid. Baru terakhir kami tutup dengan chain clear dan scene ignore. Kalau misalnya untuk membersihkan flag yang error dari sebelumnya, dan juga ignore untuk membersihkan info yang salah. Baru kami akhiri dengan jumlah plus itu untuk meningkatkan jumlah barang setelah menambahkan barang baru. Baik, untuk melanjutkan dari saudara Mario, void catat sales yaitu pointer barang integer jumlah dengan string nama, integer terjual tahun, dikeluarkan cout untuk menentukannya, masukkan nama barang yang terjual, kemudian kita menginput nama, kemudian kita masukkan lagi tahun penjualannya. Ketika bukan yang dimasukkan tahun atau tahunnya kurang dari 0, maka kita akan melakukan cout yaitu tahun tidak valid atau masukkan tahunnya tidak pas gitu. Nah, jika keluaran tidak sesuai dengan while-nya ini, maka scene-nya menjadi di reset kembali menggunakan scene clear. Kemudian kita lanjutkan lagi cout, masukkan jumlah barang yang terjual. Ketika scene-nya tidak terjual atau terjual kurang dari 0, maka cout-nya adalah jumlah barang tidak valid, masukkan jumlah barang yang valid. Dan juga lagi dengan looping for integer sama dengan 0 sebagai kriteria. Kemudian ketika i kurang dari jumlah, maka i-nya dijumlahkan atau i plus plus. Kemudian ketika if pointer plus i menjadi nama, maka dia menjadi menghasilkan nama. Kemudian pointer i menjadi penjualan tahunan dan tahunnya ditambah sama dengan yang terjual. Maka dikeluarkanlah penjualan dicatat itu per loopingnya, kemudian di return. Nah, kemudian void hitung laba dengan pointer barang dengan integer jumlah sama seperti yang tadi. Double total laba itu dimulai dari 0. Kemudian kita looping dengan kriteria awal integer i sama dengan 0 dan ketentuannya i kurang dari jumlah i plus plus. Nah, double laba ini ketika dimulai dari 0, kita menggunakan const auto dengan memanggil alamatnya, kemudian penjualannya itu pointer plus i menjadi penjualan tahunan. Kemudian double laba tahun menjadi sama dengan penjualan second dengan pointer i menjadi harga jual dikurang pointer tambah i menjadi harga modal. Nah, ini nanti kita looping pada program ini, di looping, jadi nanti harga jual maksudnya pointer dari plus i bakal menjadi harga jual dan pointer plus i bakal menjadi harga modal, dan itu keduanya akan dikurangi. Kemudian masuk ke selanjutnya, harga laba barang ditambah sama dengan laba tahun. Nah, itu juga karena berdasarkan dari hasil yang tadi double laba tahun itu. Kemudian cout laba untuk pointer i menghasilkan menjadi nama pada tahun penjualan yang pertama tadi, kemudian dikeluarkan laba tahunnya yang sudah kita ubah tadi dengan pointer. Terus total laba ditambah sama dengan laba barang untuk mentotalkan laba atau mensummary total laba. Kemudian kita keluarkan lagi total labanya, dikeluarkan total laba. Kemudian kita menggunakan fungsi void urut item, yaitu fungsi untuk mengurutkan barang berdasarkan modelnya dengan selection sort. Nah, nanti integer i sebagai ketentuan sama dengan 0, kemudian i jumlah barangnya itu kurang dari jumlah barang kurang 1, karena nanti akan bertahap dijumlahkan juga. Jadi jumlah ini nanti bakal naik juga seiring bertambahnya waktu. Integer min index untuk menentukan kondisi awalnya sebagai i. Kemudian di dalam nested loopnya, for integer j sama dengan i tambah 1 ketentuan awalnya. Kemudian dengan kondisi j kurang dari jumlah dan j nya dijumlahkan terus atau j plus plus. Dan ketika pointer plus j menjadi harga modal kurang dari pointer plus min index menjadi harga modal, maka min indeksnya adalah j. Dan begitu seterusnya di looping pada nested loop ini. Kemudian selanjutnya setelah dihasilkan, maka
ketika min indeksnya ketika min indeksnya tidak i, maka barang term itu menjadi pointer plus i, dan pointer plus i ini diubah menjadi pointer plus min index. Nah, kemudian ketika hal ini terbukti benar, dilanjutkan lagi menjadi pointer plus min index menjadi temp, dan itu akan di looping secara terus menerus sampai ketemu urutan barang yang benar. Kemudian fungsi untuk mengurutkan barang berdasarkan harga modal, di mana ini ada fungsi urut item dideklarasikan dengan parameter pointer ke array barang dan jumlah barang. Kemudian untuk loop for pertama, i dinasiasikan dari 0 hingga jumlah min 1. Kemudian min index dinasiasikan dengan i untuk menyimpan indeks elemen terkecil dalam iterasi saat ini. Kemudian untuk loop for kedua, j mulai dari i tambah 1 hingga jumlahnya. Ini untuk mencari elemen terkecil dalam sisa arraynya. Jika harga modal elemen pada j lebih kecil dari harga modal elemen pada min index, maka min index akan mengupdate dengan j. Jika tidak sama dengan i, maka pertukaran elemen dilakukan, di mana simpan elemen ini pada i ke temp x dan sebaliknya pada min indexnya. Untuk fungsi rekursifnya melakukan binary search berdasarkan nama barangnya, di mana ada fungsi binary search dideklarasikan dengan parameter pointer ke array barang, batas kiri, batas kanan, dan nama barangnya. Kemudian ini kondisi base case jika right lebih besar atau sama dengan left. Hitung indeks tengah min dari left dan right. Jika nama barang pada indeks mid tidak sama dengan yang dicari namanya, maka kembalikan indeks midnya. Jika nama barang pada indeks mid lebih besar dari namanya, cari di bagian kiri rekursif ke left dan min 1. Jika nama barang pada mid lebih kecil dari namanya, maka cari di bagian kanan rekursif ke mid plus 1 dan right. Yang ini kemudian jika barang tidak ditemukan, maka return-nya itu dikembalikannya min 1. Kemudian untuk fungsi menghitung dan mengembalikan laba per tahun secara turut menggunakan fungsi tampil laba per tahun dideklarasikan dengan parameter pointer ke array barang, PTR, dan jumlah barangnya. Kemudian deklarasi map untuk menyimpan laba tahunan. Ini komentar yang menandakan tempat untuk menambahkan kode untuk menghitung laba tahun dari array tersebut. Kemudian ini loop for untuk menampilkan laba per tahun yang telah dihitung dari map laba per tahun tersebut. Line 143 hingga 157 berfungsi untuk memindahkan, mengurutkan, dan menampilkan data laba. Pada line 145 digunakan vektor dikarenakan vektor ukurannya bisa berubah, sedangkan array harus ditentukan ukurannya dan tidak bisa diubah. Karena banyaknya data laba yang ingin dimasukkan belum ditentukan, digunakanlah vektor. Dan pada line 152 output untuk urutan laba dari yang terbesar ke yang terkecil. Baiklah, saya akan menjelaskan program berikutnya, yaitu inmax, yaitu mendeklarasikan sebuah variabel nilai, yaitu integer max barang sama dengan 100, pointer barang sama dengan new barang, integer jumlah sama dengan 0, integer pilihan. Dan program menampilkan pilihan menu. Yang pertama, tambahkan barang. Yang kedua, tampilkan barang. Yang ketiga, cari barang. Yang keempat, urutkan barang. Yang kelima, catat penjualan. Yang keenam, hitung laba. Yang ketujuh, tampilkan laba per tahun. Yang kedelapan, keluar. Dan program meminta pengguna untuk menampilkan sebuah pilihan. Case pertama, jika pengguna memilih 1, panggil fungsi untuk menambahkan barang. Case kedua, jika pengguna memilih 2, panggil sebuah fungsi untuk menampilkan barang. Case ketiga, jika pengguna memilih 3, periksa apakah ada barang yang dapat kita cari. Jika tidak ada barang, tampilkan pesan dan keluar dari kasus ini.
Jika ada barang, lanjutkan ke fungsionalitas pencarian. Dan saya juga menjelaskan apa itu pointer. Pointer memungkinkan komputer mengelola ukuran array yang tidak dapat kita ketahui sebelumnya dan menyediakan akses cepat ke elemen array, sehingga meningkatkan efisien kode. Ini terjadi karena pointer memungkinkan operasi langsung pada memori tanpa overhead tambah. Line 188 hingga 208 merupakan switch case 3 yang berfungsi untuk mencari barang yang telah diinput menggunakan binary search. Line 198 hingga 208 merupakan percabangan if-else yang mengoutput bila barang ditemukan dan berhenti ketika barang tidak ditemukan. Line 210 hingga 226 merupakan switch case yang memanggil subprogram di atas sesuai input pengguna pada menu, dan sisanya switch case untuk memberhentikan program dan mengulang menu pilihan jika input tidak sesuai permintaan. Ketika code dilan akan ditampilkan menu seperti ini. User diminta untuk menginput angka 1 hingga 8 sesuai dengan menu. Oke. Kita coba satu persatu. Untuk menu 1 adalah menu menambah barang. Masuk ke nama misalnya ini harga model barang misalnya berapa ya? 2000, dan harga jual barang juga 3000. Oke, barang sudah ditambah. Lalu fungsi nomor 2 untuk menampilkan barang yang kita inputkan. Fungsi 3 mencari barang, misalnya mencari mie tadi ya, tampilkan static mie. Lalu misalnya kita cari barang yang tidak ada, terus luar barang tidak ditemukan. Untuk nomor 4 kita perlu menambah barang satu lagi, misalnya kita tambah telur, harga model barang 1000, lalu harga jualnya 2000. Kita lihat pada tampilan barang kan belum terurut, soalnya urutannya dari yang rendah hingga yang besar. Jadi kita pilih opsi 4. Oke, sudah terurut, maka kita tes lagi nomor 2. Lihat telur sekarang di atas, dapat jadi di bawah. Jadi yang murah juga di atas. Untuk nomor 5 untuk mencatat penjualan, misalnya nama barang dijual, misalnya tahun penjualan, misalnya 2022, jumlah barangnya 70. Oke, tercatat. Lalu nomor 6 itu untuk menghitung laba yang dari penjualan yang kita input pada opsi 5. Laba untuk ini pada tahun 2022 adalah 70.000. Ya, laba ini didapat dari mengurangi harga jual dengan harga modal. Lalu untuk nomor 7 kita perlu menginput catatan penjualan lagi agar ada 2 tahun. Nama barang misalnya ini lagi, tapi tahun 2023. Ini tahun 2023. Jumlah barang terjual misalnya 100. Oke. Lalu untuk nomor ini 2022 laba 2023 laba 100.000, dan opsi 8 untuk keluar program atau berhenti.